Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Saputra. Saya dari kelompok 9 bersama dengan Rika Anggi Fadilah ingin mempresentasikan tentang kriptografi untuk keamanan. Pengertian kriptografi secara umum adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan berita. Selain pengertian tersebut, terdapat pula pengertian ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan data, keabsahan data, integritas data, serta autentikasi data. Tujuan kriptografi. Yang pertama yaitu kerahasiaan. Kerahasiaan adalah layanan yang digunakan untuk menjaga isi dari informasi dari siapapun, kecuali yang memiliki otoritas atau kunci rahasia untuk membuka atau menghapus informasi yang telah disandi. Yang kedua yaitu integritas data. Integritas data ialah berhubungan dengan penjagaan dari perubahan data secara tidak sah. Untuk menjaga integritas data, sistem harus memiliki kemampuan untuk mendeteksi manipulasi data oleh pihak-pihak yang tidak berhak, antara lain penyisipan, penghapusan, dan pensubstitusian data lain ke dalam data yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu algoritma sandi. Algoritma sandi adalah algoritma yang berfungsi untuk melakukan tujuan kriptografis. Secara umum, berdasarkan kesamaan kuncinya, algoritma sandi dibedakan menjadi yaitu yang pertama, kunci simetris atau symmetric key. Sering disebut juga algoritma sandi konvensional karena umumnya diterapkan pada algoritma sandi klasik. Selanjutnya yaitu kunci asimetris atau asymmetric key. Berdasarkan arah implementasi dan pembabakan zamannya dibedakan menjadi algoritma sandi klasik, kriptografi, dan juga algoritma sandi modern kriptografi. Kunci kriptografi. Dalam kriptografi, kunci adalah suatu informasi yang mengendalikan jalannya sebuah algoritma kriptografi. Dalam enkripsi, kunci memberikan cara khusus bagaimana suatu algoritma mentransformasikan teks terang atau plain text menjadi teks tersandi atau ciphertext, ataupun proses sebaliknya disebut deskripsi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Rizky Saputra. Selanjutnya ada kerahasiaan. Dalam mendesain suatu sistem keamanan digital, demi keamanan harus diasumsikan bahwa para penyerang telah mengetahui algoritma yang digunakan. Hal ini disebut prinsip Kerckhoff. Hanya kerahasiaan kuncilah yang menjamin keamanan. Lalu di sini ada algoritma sandi kunci simetris. Skema algoritma sandi akan disebut kunci simetris apabila untuk setiap proses enkripsi maupun dekripsi data secara keseluruhan digunakan kunci yang sama. Skema ini berdasarkan jumlah data per proses dan alur pengolahan data di dalamnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada block chipper dan yang kedua ada stream chipper. Dan di sini yang dimaksud dengan block chipper adalah skema algoritma sandi yang akan membagi-bagi teks terang yang akan dikirimkan dengan ukuran tertentu atau disebut dengan blok dengan panjang T, dan setiap blok dienkripsi dengan menggunakan kunci yang sama. Sedangkan stream chipper adalah algoritma sandi yang mengenkripsi data persatuan data seperti bit, byte, nibble, atau per 5 bit saat data yang dienkripsi berupa data baudot. Setiap mengenkripsi satu satuan data digunakan kunci yang merupakan hasil dari pembangkitan kunci. Terus yang terakhir ada algoritma sandi kunci asimetris. Skema ini adalah algoritma yang menggunakan kunci yang berbeda untuk proses enkripsi dan dekripsinya. Skema ini disebut juga sebagai sistem kriptografi kunci publik karena kunci untuk enkripsi dibuat untuk diketahui oleh umum atau bisa dibilang dengan public key atau dapat diketahui dengan siapa saja. Tapi untuk proses dekripsinya hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang atau yang memiliki kunci rahasia untuk mendekripsinya atau disebut juga dengan private key. Sekian presentasi dari kami berdua, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.